Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan sejarah singkat terjadinya konflik Israel dengan Palestina yang saya kutip dari YouTube Nesijat. Perang Dunia Pertama berakhir dengan Inggris mengalahkan Ottoman Empire dan menguasai Palestina. Mereka menang melawan Ottoman Empire dengan menjanjikan orang Arab dan juga orang Yahudi satu tanah yang sama. Palestina pada saat itu memiliki mayoritas orang Arab dan minoritasnya adalah kaum Yahudi dan beberapa grup etnis lainnya. Ketegangan muncul ketika komunitas internasional bilang ke Inggris untuk dibuatkan rumah untuk kaum Yahudi yang ada di Palestina. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan komitmennya Inggris untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Sekitar tahun 1923 sampai dengan 1948, Inggris memfasilitasi migrasi kaum Yahudi ke Palestina yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal di Palestina. Pada tahun 1936 sampai dengan 1939, ada pemberontakan Arab di Palestina melawan kolonialisme Inggris, tetapi tetap imigrasi Yahudi malah meningkat. Inggris merespon pemberontakan itu dengan sangat keras, menyebabkan korban dan juga kerusakan. Inggris juga bekerja sama dengan kelompok Yahudi, membentuk pasukan bersenjata, dan pada tahun 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel, dan setelah pengumuman itu terjadi, banyak kekerasan dan banyak desa di Palestina dihancurkan yang disebut sebagai Nakbah atau bencana bagi rakyat Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Pembagian tersebut diadopsi sebagai resolusi PBB nomor 181 pada tahun 1947. Namun, Arab Palestina menolak pembagian tersebut, memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina. Perang tersebut terjadi 6 hari dengan korban 750.000 orang dan muncullah grup pemberontak yang akhirnya merubah menjadi partai politik bernama Hamas. Dengan adanya Hamas, Israel memiliki target serangan hingga saat ini. Konflik terus berlanjut dengan Hamas dan pertahanan militer Israel saling menyerang mengakibatkan hilang nyawa dari warga sipil, baik dewasa, usia lanjut, dan baik sekalipun. Israel semakin kuat dibantu juga dengan dukungan pasukan senjata uang dan negara-negara di dunia seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutu, dan membuat pertahanan militernya IDF menjadi salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia, dan semakin lama tanah Palestina semakin tergerus dari rakyat Palestina yang didominasi oleh mayoritas orang Arab dan tanah yang semakin kecil. Israel jauh lebih berkuasa dan menindas rakyat Palestina dengan bahkan mengontrol wilayah-wilayah yang masih merupakan wilayah Palestina. Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, pada Selasa 2 Januari 2024, Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina, seperti dikutip di Al Jazeera, mencatat setidaknya ada 185 korban tewas, termasuk sekitar 9.100 anak-anak dan 6.500 wanita. Korban luka-luka melebihi 57.035 orang, termasuk 8.663 anak-anak dan 6.327 perempuan. Setidaknya 7.000 warga juga dilaporkan hilang di Gaza. Sementara di tepi barat tercatat 324 orang tewas, termasuk sekitar 83 anak dan lebih dari 3.800 dilaporkan luka-luka. Sementara jumlah korban di Israel kembali direvisi. Korban tewas pada serangan Hamas 7 Oktober lalu berubah dari 1.400 menjadi 1.139 orang. Sebanyak 173 tentara terbunuh dan 965 luka-luka. Setidaknya total 85 jurnalis telah terbunuh sejak perang Israel-Gaza dimulai pada 7 Oktober.
Menurut Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ dan Federasi Jurnalis Internasional, sebanyak 78 jurnalis Palestina, 3 jurnalis Lebanon, dan 4 jurnalis Israel telah terbunuh. 200 warga Palestina tewas dalam 24 jam. Ribuan pelajar terbunuh. Pasukan Israel melancarkan 5 serangan dan menewaskan 207 warga Palestina dan melukai 338 orang dalam 24 jam terakhir di Gaza. Data ini disampaikan Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara Kementerian Pendidikan Palestina mengatakan bahwa 4.156 siswa tewas dalam perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Setidaknya 381 sekolah juga telah dibom atau dirusak. Jumlah total warga Palestina yang terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober kini mencapai 22.185 orang, setidaknya 57.000 orang terluka. Selain itu, lebih dari 320 warga Palestina juga telah dibunuh di tepi barat yang diduduki oleh pasukan dan pemukiman Israel sejak 7 Oktober. Adapun sejumlah tindakan yang perlu kita lakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menekan pemerintah Zionis Israel, termasuk yang pertama itu meningkatkan kesadaran, sebarkan informasi dan kesadaran tentang konflik Palestina-Israel melalui media sosial, blog, atau dengan berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan narasi palsu Zionis memenuhi media sosial kita. Yang kedua, mendukung organisasi kemanusiaan. Banyak organisasi kemanusiaan dan amal bekerja untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik, seperti halnya sumbangan atau dukungan finansial kepada organisasi-organisasi ini dapat membantu memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan warga Palestina. Selanjutnya yang ketiga yaitu memboikot produk Israel. Beberapa aktivis mendukung boikot terhadap produk Israel sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Zionis Israel. Penting untuk diingat bahwa konflik Palestina-Israel adalah masalah yang sangat kompleks dan pendekatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah rumit. Dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mencapai perdamaian yang adil, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian dan hak asasi manusia. Saya Rosalinda Sari, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.